Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thawban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Thawban pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqa ruhul jasad," barang siapa yang rohnya berpisah dengan jasadnya, alias jadi kita masih hidup ini karena roh kita masih berada di jasad kita. Suatu saat tubuh ini, jasad-jasad ini akan ditinggal oleh rohnya. Dan kalau sudah ditinggal roh, maka itulah yang disebut dengan al-maut, kematian. Dan jasad-jasad ini bila ditinggal oleh roh, maka tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, hendaknya selalu kita sadari suatu saat tubuh kita ini ditinggal oleh roh, dan ketika itu maka jasad ini yang berguna. Tidak ada yang mau, istri yang mau, anak yang mau, tetangga yang mau jual. Maka tubuh yang mau adalah binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Maka mari kita persiapkan diri. Perpisahan yang mau tidak mau akan terjadi, bahwa jasad ini akan ditinggalkan oleh roh, dan karena yang dari selalu kita persiapkan adalah roh yang akan meninggalkan jasad ini. Karena roh ini yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi sebutkan siapa orang yang meninggal dunia, yang rohnya berpisah dengan jasadnya, wa huwa bari'un min thalath, dia bebas dari 3 hal, maka dijamin masuk surga. Itu karena maka dalam judulnya saya sebutkan judulnya insyaallah 3 syarat masuk surga. Maksudnya bebas dari 3 penyakit. Dan sebenarnya kalau kita renungi, insyaallah bulan Ramadan dan puasa itu diantaranya adalah dalam rangka membebaskan kita dari diantaranya 3 penyakit, menyembuhkan penyakit yang sangat berat ini, yang kalau kita bebas meninggal dunia tanpa bawa 3 penyakit ini, Nabi menyebutkan bahasan jannah, masuk surga. Yang pertama, Nabi menyebutkan penyakit itu adalah al-kibr, sombong. Sombong ini memang sebenarnya penyakit pertama yang pernah menimpa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyebabkan yang awalnya dia berada di surga akhirnya terlantar, dikeluarkan dari surga dan divonis masuk neraka. Siapa dia? Itulah iblis. Iblis itu kesalahannya sederhana, yaitu sombong. Dan sombongnya ini juga dalam hal yang sederhana. Perlu diketahui definisi sombong menurut Nabi Muhammad SAW itu adalah batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini sombong.
Jangan keliru. Karena sahabat tanya juga kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah orang yang pakai sandal baru itu sombong? Pakai baju baru itu sombong? Kata Nabi begini, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan yang disebut sombong. Bila itu ada pada diri seseorang meskipun seberat biji sawi, tidak akan masuk surga. Itu adalah menolak kebenaran. Sekecil apapun kebenaran ini dan meremehkan orang lain. Inilah dua penyakit yang pernah menghinggapi iblis, di mana Allah perintahkan sujud. Sujud ini bukan sujud kepada Allah, tapi sujud kepada Adam. Tidak begitu berat kan sebenarnya, atau tidak begitu besar persoalan. Tapi ini sebuah kebenaran, karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran itu adalah manakala sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun. Kalau itu sumbernya dari Allah, maka itu merupakan kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Al-haqq itu adalah sesuatu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah pasti hak, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka larangan itu adalah hak dari Allah dan tak dilakukan oleh Allah pada suatu batil. Meskipun ini sujud kepada Adam, tapi ini benar, tapi ditolak oleh iblis. Dan apa alasannya? Dia meremehkan Adam. Adam khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Dan remehannya itu sebenarnya hanya gara-gara Adam dari mana, sementara iblis dari Adam. Dan itu merasa lebih tinggi. Maka Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan menyombongkan diri dan jadilah dia kafir. Jadi ternyata faktor kekafiran iblis perlu diketahui, bukan karena dikarenakan dari Allah. Iblis kafir bukan karena kebablasan. Iblis kafir bukan karena banyak korupsi, bukan juga karena pembina. Itu saja. Satu nggak mau sujud kepada Adam, dan itu cukup menyebabkan iblis menjadi kafir. Dan karena itu dilaknat oleh Allah, keluar dari surga, keluar dari barisan malaikat. Dan kita selalu diajari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bahwa iblis terlaknat diancam masuk neraka kekal nanti bersama. Inilah maka main kita berhati-hati dengan penyakit kesombongan ini. Ketika kita tahu ini benar, maka hendaknya segera kita terima, dan tidak ada alasan bagi kita untuk meremehkan sesuatu apapun atau orang lain, karena orang lain punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Yang dijadikan patokan adalah qaulullah wa qaulur rasul, ucap Allah dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi wal ghulul. Dan ghulul, apa ghulul? Ghulul itu curang dalam persoalan harta, korupsi, itu termasuk ghulul. Ingat, kita puasa itu kan sebenarnya dididik bahwa yang haram itu bukan hanya binatang yang disembelih untuk selain Allah, bukan hanya anjing, tapi yang haram itu bisa saja nasi. Kapan? Ketika belum waktu. Kalau belum waktunya kita sedang berpuasa, itu kan tahu nasi kita mati, air putih itu mahal, dan itu meskipun sedikit dan meskipun kurang 1 menit haram di situ. Begitu juga semuanya, apapun juga haram ketika itu belum waktunya. Uang yang itu belum waktunya menjadi milik kita ambil, dan itu yang disebut dengan korupsi, itu haram. Kalau diberikan nasi, maka nasi itu sama dengan kayu mati. Hasil judi, hasil mencuri, hasil riba itu haram.
suara kawan diambil, itu curang juga. Hati-hati. Atau nggak ambil suara kawan, tapi naikkan suara sendiri. Suara kawan nggak diambil lima, tapi suaranya dinaikkan. Yang seharusnya 18 yang ditambah 01 di belakang, jadi 180. Coba itu curang. Hati-hati. Jadi pejabat, loh kok curang? Itu ancamannya tidak masuk surga. Ini celaka bagi orang yang curang. Dan memang puasa itu mengajarkan kita jujur, nggak curang. Insya Allah nggak ada yang curang. Halo, ibu-ibu ada yang curang? Nggak ada curang ya? Insya Allah jelas semuanya. Sebelum fajar kita berhenti makan, nggak curang. Sebelum maghrib kita juga nggak akan makan sampai betul-betul maghrib. Dan tidak curang meskipun setetes air pun, tidak curang meskipun hanya nasi sebutir. Jadi itu kan sering tunangan Ustaz nyicip itu boleh nggak? Ya nggak boleh nyicip, siapa yang tak nyicip? Dan oleh karena itu jangan sampai ada yang nyicip. Termasuk pesannya kepada para pemuda, pemudi yang belum nikah, jangan sekali-kali nyicip. Nggak boleh nyicip itu curang. Curang, meskipun nikah kurang seminggu, nggak boleh dicicip. Iya, bahkan meskipun mohon maaf nikah akan nikah kurang semenit, nggak boleh dicicip. Iya, apa maksudnya dicicip di situ? Nggak ada pengertian. Laki perempuan baru akan nikah sudah dikerudungin bersama. Itu haram, itu cicip namanya. Nah belum waktunya meskipun baru 1 menit. Oleh karena itu kalau ada pengantin belum akan nikah, lalu sudah dihadapkan ke depan dikerudungin, itu pasti bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu pasti ajaran sinetron. Oleh karena itu jangan coba. Karena kita diajarkan nggak boleh cicip sebelum waktu. Yang ketiga, dan menyebutkan wadai dan utang. Orang yang meninggal dunia masih punya utang, itu disebutkan rohul mu'min mu'allalun bidai, nafsul mu'min mu'allalun bidai. Rohnya orang yang beriman itu bergantung dengan hutang. Apa artinya? Orang itu kalau punya hutang masih bermasalah, belum bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hutang itu diselesaikan. Nah, ada di yang untuk nama itu kita tidak belum. Ya, karena ini untuk pengajian, kredit di rumah bahkan tak mengalami kredit motor, kredit mobil, kredit untuk ada yang semua disebutkan dalam hadis. Nabi itu pernah mau sholat jenazah orang yang sudah meninggal. Nabi tanya, ini bukan itu? Jawab beliau dengan bukan yang sholat. Maka apa? Nabi mengatakan kalau begitu saya tidak mau sholat. Silakan kalian yang sholat ini. Masya Allah, sampai begitu tentang utang. Memang sahabat itu yang tidak tega ada saudaranya meninggal dan sholat. Maka seorang sahabat tampil dan saudara, saya yang akan bayar. Nabi memastikan kamu mau bayar dan juga terpaksaan atas dasar setia kawan. Baik, kalau begitu kita sholat sampai sini. Dan disebutkan orang yang syahid yang seharusnya masuk surga itu tidak jadi apabila masih punya tanggungan hutang. Dan perlu ketahui di dalam Al-Quran itu ayat terpanjang itu adalah ayat tentang utang piutang. Utang piutang ini kayaknya yang bisa memberi, dan itulah yang disebut dengan orang yang terkena gigitan utang. Maka mari kita berhati-hati. Saya mengajak kita semua secara pribadi untuk tidak
berhutang kecuali betul-betul sangat perlu dan kita memastikan bisa bayar. Saya mengajak kita semuanya, ayo jangan nyumbang negara, nyumbang supaya utang. Mari kita turut meringankan beban negara, karena hutang negara ini kalau dibagi setiap individu yang lahir pada malam hari ini itu tidak kurang 15 juta. Yang hutang. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita terbebas dari lilitan hutang dan negara kita juga terbebas dari lilitan hutang. Maka jangan sampai desak-desak supaya justru negara itu punya hutang. Kita diajari Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan dari kegundahan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan dari kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penutup dan dari sifat tinggi. Wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari militan hutang dan penguasaan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.